إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan serta pertolongan yang dicurahkan oleh Allah pada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan sembari berdoa memohon kepada Allah agar salawat dan salam kita dicurahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Kami wasiatkan kepada diri pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang sesungguhnya dengan melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu dan hanya mengharapkan ridha Allah, meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa hanya berlandaskan ilmu dan juga hanya berharap karena takut pada azab Allah, berdasarkan ilmu karena takut pada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah juga sebagaimana kita maklumi mencakup seluruh amalan dan kegiatan kita yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk keyakinan yang dikenal dengan amal al-qalbiyah, amalan-amalan hati kita, atau yang berkaitan dengan perbuatan kita, amal jawarih yang tampak yang bisa kita saksikan, atau amalan dalam bentuk al-aqwal, yaitu perkataan. Semua hal itu bila dicintai dan diridhai oleh Allah itu menjadi ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Akan tetapi tidak semua amalan yang kendati dalam tampilan zahirnya kita hukumi sebagai ibadah, kita yakini itu sebagai ibadah, karena kita mengetahui amalan seharian kita. Kita mengetahui salat, mengetahui puasa, haji, zakat, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka ketahuilah, tidak semua yang tampilan zahirnya dalam pandangan kita itu ibadah dan amal soleh itu menjadi soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Allah dan berlandaskan prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh syariat kita. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam beribadah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hanya mengharapkan ridha Allah, ibadah yang hanya tulus kepada Allah, tidak ada sekutu, tidak ada perantara antara kita dan Allah dalam beribadah. Yang kita harapkan hanya Allah,
Yang kita inginkan hanya ridha Allah. Yang kita cita-citakan hanyalah surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia, bukan ini dilihat manusia, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Tapi tiada lain adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan kita lakukan, baik amalan yang wajib atau amalan yang sunnah, atau amalan bahkan perkara-perkara yang mubah, kalau itu diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah, apalagi yang wajib dan yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengibadati Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang tulus itu hanya lillah untuk Allah. Wa qala subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Keikhlasan jemaah sekalian, ini perkara yang harus menjadi prioritas utama kita dalam hidup ini. Ini harus menjadi perhatian besar kita. Dan keikhlasan jemaah sekalian rahimakumullah bukan sebuah teori yang bertahun-tahun kita pelajari. Keikhlasan jemaah sekalian bukan menghafal dalil yang segudang dalil kita hafal dan hadis-hadis yang disampaikan oleh para ustaz, para muallim kita. Keikhlasan itu adalah aplikasi praktek nyata dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, betapa banyak orang yang belajar tentang ikhlas tapi tidak ikhlas dalam ibadah. Betapa banyak orang yang menghafal dari ikhlas tapi sungguh sangat jauh dari keikhlasan. Akan tetapi betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka orang-orang awam tidak belajar, tapi ketulusannya melebihi ketulusan orang-orang yang belajar, bahkan orang-orang yang mengajarkan keikhlasan itu. Karena permasalahan hati, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui keikhlasan kecuali Allah atau pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka keikhlasan adalah aplikasi praktek harian. Bagaimana kita beribadah? Apakah karena Allah? Bagaimana kita bersaudara? Apakah lillah? Bagaimana kita membantu? Apakah lillah? Bagaimana kita untuk silaturahim, menyambung silaturahim saudara kita lillah atau mengharapkan balasan dari mereka? Tatkala kita menyampaikan sebuah pendapat lillah atau ingin dihargai pendapat tersebut. Tatkala kita menyingkirkan sebuah gangguan di jalan, apakah lillah? Tatkala kita hadir ke majelis ilmu, lillah? Tatkala kita melaksanakan amalan-amalan sunnah yang tersembunyi, lillah? Tatkala kita melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dalam sebuah lembaga yang resmi, yang formal dan non formal, apakah lillah? Atau semua kita berusaha untuk menjadi siapa yang harus bertanggung jawab dan memimpin sebuah lembaga tersebut? Jemaah sekalian rahimakumullah, tidak perlu siapapun kita, posisi kita, kedudukan kita di dalam masyarakat, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah yayasan dakwah pendidikan. Yang penting kita menjadi hamba yang tulus, kendati pun kita yang tugas kita hanya menyapu masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keikhlasan, pelajaran ikhlas bukan pelajaran menghafal dalil dan menghafal argumentasi, tapi aplikasi harian kita. Inilah yang sangat selalu diperjuangkan oleh para generasi salafus saleh, sampai mereka mengatakan ma jahadtu syai'an ashaqqu ala nafsi min niyyati. Tidak satu perkara pun yang lebih berat yang aku perjuangkan, yang aku mujahadah, berjihad untuk mempertahankan daripada keikhlasan. Terlebih lagi mungkin mengajak manusia kepada kebaikan. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Ini jalanku, aku menyeru kepada Allah, ikhlas bukan pada diri kita. Betapa banyak juga secara zahirnya manusia mengajak kepada Allah, tapi pada hakikatnya untuk diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waspada
dari perangkap syaitan, waspada dari godaan syaitan yang menampilkan kepada manusia kita berbuat baik, yang menampilkan kepada manusia kita berbuat suatu amal yang saleh, tapi ternyata di hati kita ini melakukan pujian. Maka seluruh sarana dan prasarana yang akan menjurus pada dia itu harus dihindarkan. Baik itu dalam dunia medsos di zaman sekarang ini, sarana fasilitas yang terus seorang mungkin gemar share dan mengganti status dia, men-share semua kegiatan-kegiatan dia, sampai pun sholat tahajud pun di-share, ya, menceritakan bagaimana kegembiraan dia, kesenangan dan khusyuknya dalam beribadah. Itu semua harus diwaspadai, jangan sampai itu membawa kepada hal-hal yang akan mendatangkan riya, yang itu akan menyebabkan batalnya amalan kita. Ini yang pertama, masalah keikhlasan. Yang kedua, jemaah sekalian, landasan kedua amal yang diterima oleh Allah adalah mengikuti tuntunan Rasul SAW. Yang dinilai oleh Allah bukan sekedar niat baik kita, bukan sekedar ingin berbuat amal soleh, tapi penilaian yang kedua adalah apakah amal tersebut berlandaskan tuntunan Rasulullah yang Allah utus beliau untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasul uswah yang terbaik bagi kita. Sungguh tauladan dalam segala hal, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya. Maka itu wajib kita ikuti. Maka kita beramal bukan karena ikut-ikutan. Kita beramal bukan hasil rekayasa kita. Kita beramal bukan hasil pengalaman kita. Atau kita beramal melihat orang beramal, tidak, tapi semata-mata adalah dasar dari perintah Rasul SAW. Itulah yang kita tandai ittiba. Setiap amalan yang tidak berlandaskan perintah Rasul, kendati secara zahirnya, tampilannya, casingnya baik, maka tidak ada nilainya. Simak apa yang dikatakan Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya diperintahkan, tertolak. Siapapun dia, apapun amalannya, sebagaimana yang tidak ikhlas, tertolak juga. Kata Allah sebagaimana hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma yaghir taraktu syirka. Barang siapa beramal dan dia mempersekutukan aku dalam amalan tersebut, maka aku tolak kesyirikan dan aku tolak dia. Aku tidak butuh kepada yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tapi ingat, di dalam mengikuti Rasul SAW ada hal yang perlu perhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan amalan kita dari sisi alasan dan sumbernya, sebabnya, apakah betul ada dari sunnah Nabi atau kita merekayasa sendiri. Ini harus perhatikan landasannya. Yang kedua, dari sisi kaifiyahnya, tata caranya. Boleh jadi amalannya ada landasannya, sholat, tapi tata caranya diada-adakan. Zikir ada landasannya, tapi cara berzikirnya diada-adakan. Ini tentu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kebanyakan amalan yang menyelisihi sunnah termasuk ke dalam kategori dalam penyelisihan dalam tuntunan Nabi SAW. Dia berzikir, zikir diperintahkan. Dia berselawat, selawat diperintahkan. Dia membaca Al-Quran, baca diperintahkan. Tapi ternyata tata caranya tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Dia sholat diperintahkan, tapi sholatnya ditambah tata caranya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sebabnya, landasannya, tata caranya. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimahumullah, untuk perhatikan adalah waktu dari sholat tersebut, waktu dari ibadah tersebut harus sesuai dengan waktunya. Jika seorang melakukan ibadah tidak pada waktunya, belum dinamakan sesuai dengan sunnah Rasul. Seperti sholat 5 waktu kita kerjakan, ada waktunya. Ada sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat ini ada waktu yang ditentukan. Seperti juga puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu seterusnya. Juga laksana dalam haji mengantar jumrah, kapan waktunya? Dari terbitnya matahari sampai terbenam.
Begitu juga dalam berkurban. Kapan waktunya? Kapan dimulai? Mengeluarkan zakat, begitu ada waktunya. Itu semua harus dipelajari dan diketahui agar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat, waktu tempatnya, tempat ibadah tersebut. Tawaf misalnya, tawaf ibadah, melihat tawaf di Baitul Atiq, hendak mereka melakukan tawaf di rumah Allah, rumah yang tua yaitu Ka'bah. Maka kalau ada orang yang tawaf di sekitar kuburan, jelas itu bukan perbuatan yang syirik, bahkan itu merupakan perbuatan yang syirik. Karena tawaf ibadah tidak ada tempatnya kecuali hanya di dunia kecuali di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Sebab kaifiyah, waktu dan tempat, kemudian juga jenisnya. Seorang ingin berkurban, bernazar atau akikah, jenis hewan yang disembelih apa jenisnya? Bahimatul an'am. Bukan ayam, bukan kelinci, tapi bahimatul an'am, unta atau sapi atau domba dan sejenisnya. Itu baru jenisnya. Maka kalau ada yang berkorban, saya berkorban Ustaz, ini korban saya adalah saya menyembelih apa? Kelinci, itu tidak korban namanya. Karena jenisnya sesuai dengan apa yang ditentukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir dimaksudkan rahimahullah, jumlahnya, kadarnya. Salat subuh 2 rakaat. Kalau ada yang salat subuh 3 rakaat tidak sah. Bahkan kalau sengaja menambah berdosa. Bahkan kalau sengaja meyakini salat subuh itu meyakini itu 3 rakaat bisa kufur. Kenapa? Menambah sesuatu yang menyelisihi dalil yang telah disepakati dan telah nyata ya perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian seperti juga berzikir. Kalau ada yang berzikir selesai salat melebihi dari jumlah yang ditentukan Nabi, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, Allahu akbar, 33 dilengkapi dengan la ilaha illallah. Lalu dia menambah, saya berzikir dari semalam ini berzikir 50 kali subhanallah. Dia telah berbuat bid'ah. Kenapa? Melebihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Nanti macam zikir. Ya, karena zikir Nabi selesai salat adalah 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Tidak lebih dari itu. Sudah menambah la ilaha illallah. Inilah 6 perkara jemaah sekalian dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memperhatikan hal itu. Di antara prinsip dalam beribadah yang menjadi perhatian ibadah kita, yang menjadi perhatian ibadah kita dalam beribadah adalah menjadi perhatian kita dalam beribadah adalah kualitas. Kualitas bukan banyak, bukan kuantitas. Hati-hati. Orang yang beribadah tujuannya ingin kuantitas memperbanyak ibadah, tapi kualitas perhatikan dia keliru dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menilai yang terbaik bukan yang terbanyak. Qala Allah Ta'ala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Yang terbaik ya, yang terpenuhi 2 syarat tadi, keikhlasan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga. Qala Allah Ta'ala, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan beriman pada yaumil akhir dan banyak berzikir kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka kana yarju liqa'a falyamal 'amalan salih, mengharapkan ridha Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan. Amal saleh berarti amal yang sesuai dengan sunnah Nabi, tidak berbuat kesyirikan berarti ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu amal yang diterima. Kata para ulama yang dimaksud keikhlasan yang dimaksud dengan ayat tadi adalah akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang ikhlas karena Allah, yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Amalan kalau ikhlas tidak sesuai dengan sunnah Nabi tidak diterima, dan kalau sesuai dengan sunnah Nabi tidak ikhlas tidak diterima, sampai menjadi amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jadikanlah ya prioritas utama kita kualitas bukan kuantitas. Karena Allah mengatakan innamal taqwallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang bertakwa, amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adzani wa ya'udhu la'annakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallam bi sunnati ila yaumil amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita sedang berada di tanggal 21 Sya'ban. Artinya kurang lebih 8 hari sepekan kita akan pasti kedatangan tamu yang mulia Ramadan yang kita rindukan. Kita yakin dan itu pasti Ramadan akan datang. Kita yakin tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi yang hadir sampai yang berbicara pada kesempatan kali ini yang mendengar, tidak bisa satu pun dari kita meyakini kita akan bisa bersuara dengan Allah. Tidak ada yang bisa meyakini bahwa dia akan bisa bersuara dengan Ramadan, karena masalah ajar yang di tangan dia, di tangan Allah. Tapi dia hanya berdoa dan berharap. Maka kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sebagaimana dahulu para generasi terbaik umat ini, mereka jauh-jauh hari sebelumnya berdoa, sembari mempersiapkan diri dan berdoa semoga mereka diberi kesehatan untuk bisa bersuara dengan Ramadan, dan juga bila mereka bersuara dengan Ramadan dalam keadaan aman, selamat, tidak ada huru-hara, tidak ada perangan, tidak ada bermacamnya permasalahan huru-hara yang terjadi. Kemudian bila mereka diberi kesempatan beramal, mudah-mudahan amal tersebut diterima oleh Allah. Di antara doa mereka, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallim lana tahur. Ya Allah, selamatkan kami untuk bersuara Ramadan dan selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah, sehingga aman, tentram, damai. Kemudian bila kami beramal di bulan Ramadan nantinya ya Allah, terima amal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sudah kita mempersiapkan diri. Kalau jauh-jauh sebelumnya para generasi terdahulu telah mempersiapkan diri, kita hanya tersisa hari kurang lebih 8 hari sudah kita persiapkan diri. Jiwa raga kita telah siap untuk menunggu atau untuk bersuara dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Kalau sampai sekarang kita belum mempersiapkan diri, sungguh soal yang sangat rumit. Tapi jangan berputus asa, masih ada waktu. Maka hal yang perlu dipersiapkan secara yang pertama, ilmunya terlebih dahulu. Bagaimana puasa Nabi? Bagaimana tuntunan dalam Ramadan berpuasa, etika, berzikir, baca Al-Quran, salat tarawih, ini dipelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, sucikan hati dan jiwa. Sucikan hati dan jiwa, karena kesuksesan, keberhasilan yang akan kita raih di bulan Ramadan tergantung pada kesucian jiwa. Bila hati kotor, bila hati berumuran dengan dosa maksiat, ini akan membelenggu kita. Bukan hati, bukan tangan yang terbelenggu, bukan tangan yang terikat, tapi hati yang terbelenggu, hati yang terikat dengan mudah-mudah dosa dan maksiat. Aflaha man tazakka sumtahu, beruntung orang yang mensucikan jiwa. Maka kesuksesan seseorang bila dia diberi kemuliaan oleh Allah bersuara dengan Allah tergantung dengan kesucian hatinya. Maka dari Islam dan jauh sebelumnya bahkan rutinitas harian kita untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Mari duduk sejenak merenung dengan diri kita. Dosa-dosa apa yang telah kita lakukan? Dosa kepada Allah, dosa sama manusia, dosa di tetangga kita, dosa pada anak kita, istri kita. Kendati taubat bukanlah amalan rutinitas sebelum Ramadan. Tidak, ini amalan harian kita, amalan setiap saat dan waktu kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beristighfar bertaubat 100 kali dan dalam satu majlis tidak pernah dan 10 kali. Beliau tidak yang diselamatkan dari dosa. Tak punya ada selalu kita yang tidak ada jaminan untuk itu, dan kita tidak bisa menghitung berapa dosa yang kita lakukan setiap hari. Tapi mungkin istighfar dan taubat kita bisa dihitung dengan jari. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Semoga kita menjadi orang-orang yang merugi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita di sisi Sya'ban ini, dan kita diberi kenikmatan untuk bisa masuk di Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا إلى رمضان
وسلم لنا رمضان وتسلم منه تقبلا. اللهم بارك لنا في نهاية هذا الشهر، شهر شعبان، وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.